masuk itu udah ada yang aneh-aneh nih. Jadi dia tuh lihat ada apa, kakek-kakek gitu. Dia perhatiin baik-baik gitu kan. Lu tau nggak itu apa anjing? Apa? Pocong anjing. Bangsat anjing. Ada juga kejadian yang sampai detik di mana si Harry cabut itu tadi yang lu bilang, nah dia tuh pernah lihat nenek-nenek gitu kan. Nah, ini si makhluknya ini nih, si Grandma ini nih. Dia ngintip ventilasi cuy. Bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di Dread House Studio di Radio FM episode 3. Tempat dimana kalian bisa cerita aneh-aneh dan serem. Gak mesti setan-setanan, bisa juga rahasia gelap kalian dan karya tulis kalian. Oke, ini sebelum kita mulai episode kita kali ini, gue mau nanya nih, Sat. Apa tuh? Lu pernah nggak nih kayak ngerasa aneh atau nggak enak gitu loh sama tempat yang lu tinggalin gitu, kayak itu di kos, rumah saudara, atau mungkin ya rumah lu sendiri gitu, kayak tempat-tempat ini kan harusnya kan ini kayak tempat buat istirahat gitu, tempat yang nyaman lah gitu loh buat apa, rekreasi keluarga dan lain-lain gitu. Tapi di sini malah nggak nyaman, bikin stres, was-was gitu. Pernah nggak? Kalau gue pribadi ya, alhamdulillah nggak pernah sih. Jangan sampai, semoga ya. Sejauh ini rumah gue aman, damai, tentram, pokoknya aman lah gitu ya. Yang paling chaos ya, yang nggak chaos juga sih, yang paling apa bikin keinget sih mungkin yang di kos itu ya, yang lampunya nyala sendiri, yang udah pernah gue ceritain sebelumnya ya. Cuman tapi nggak yang bikin gue trauma sampai gimana tuh nggak gitu. Emang kenapa, Tam? Nah, pada hari ini kita bahas satu cerita nih dari rumah kita nih, dari Yogyakarta. Anjay. Nah, cerita tentang kos biasa, mahasiswa biasa, tapi isinya nggak ada biasa-biasanya. Anjir. Tapi gini, Dar, sebelum lu masuk kita ya. Oke. Gue penasaran nih. Lu kan juga anak kos nih selama kuliah kemarin kan. 4 tahun full kos gitu, jauh dari rumah. Apalagi pindah-pindah juga gitu. Nah, lu pernah gak sih ngalamin yang aneh-aneh gitu? Alhamdulillah again, sebenarnya belum pernah gitu. Ada sih beberapa, cuman maksudnya bukan cerita yang bukan yang mind blowing banget gitu, enggak gitu. Oke. Nah, cuman kalau misal kita kalau teman gua ada satu cewek gitu kan. Apa namanya? Adalah dia ceritanya gitu. Supaya kita nggak melenceng dari cerita utama ya, kan langsung buat to the point aja ceritanya. Nanti di kosnya dia ada ini aja, ada suku JK, cuy. Subjek Ada kun. Gitu. Si Mbak Kun tuh. Iya, jadi biasanya kan kosnya kan, biasanya kan kalau kos tuh fasilitas ya apa, kamar mandi dalam gitu, dapur, ruang jemur, parkir mobil gitu. Ini enggak. Kosnya bonus paranormal activity anjir, fasilitas barunya. Breakset itu, wah jujur itu kalau bisa aja gue mah langsung pindah detik itu juga anjir, langsung bye gitu aja, langsung ait sama head out anjir. Ayo head out anjir. Oke, tapi ini nih masalahnya orang di cerita kita kali ini nih. Dia udah tahu kosnya itu seram gitu kan. Dia diteror selama 4 tahun, tapi dia nggak pindah nih coy. Betah ya, brengsek ya, betah ya. Iya. Wah, gimana tuh? Oke, nih jadi cerita ini datang dari satu mahasiswa yang kuliah di Jogja gitu kan. Cerita pengalaman dia selama ngekos lah. Kita sebut aja namanya ini apa, Romi ya, biar enak ya. Oke, boleh. Sekaligus melindungi privasi juga. Ya seperti biasa lah, kalau di cerita kayak gini tuh awalnya ya biasa-biasa aja lah gitu. Untuk kosnya sendiri, lingkungannya ini dia asri, adem gitu, dan secara lokasi strategis lah dia buat ngampus gitu. Awalnya waktu sebenarnya tuh dia awalnya sebelum masuk ke kos ini, dia tuh mau masuk kos yang di depannya yang lebih ramai gitu. Cuman karena penuh ya dia ke kos yang ini gitu, dengan pertimbangannya ya tadi tempatnya nyaman, enak gitulah pokoknya. Oke, klasik mahasiswa lah yang baru ya. Dapat kosan nyaman, harga oke, owner baik. Nah, gitu. Terus ini masalahnya di mana nih? Nah, itu dia. Kan tadi gue bilang kan, awalnya mah biasa aja gitu. Cuman untuk yang bagian tengah, akhir tuh nggak ada biasa-biasanya tuh. Aneh banget mulai dari situ. Oke, awalnya kan sebenarnya dia sempat tinggal di situ sama ini kan, sama nyokapnya kan. Nah, pas ditinggal tuh sama nyokapnya baru mulai aneh-aneh tuh. Ini langsung gue ceritain ini aja ya, dari mulai awalnya aja ya. Oke. Nah, ini dari awal aja begitu katanya, begitu dia mau masuk itu udah ada yang aneh-aneh nih. Jadi waktu di malam pertamanya tanpa nyokapnya ya, dia tuh lihat ada apa, kakek-kakek gitu, grandpa anjing. Iya, makanya ada grandpa gitu, nggak pakai baju gitu kan, apa, shirtless gitu, tinggi, gede. Nah, tahu-tahu dia keluar tuh dari salah satu kamar gelap, habis itu yuk mundur lagi gitu. Sebenarnya kalau dipikir malas sih anjir, kayak cuman
Bangsat. maju mundur dong gitu, Iya keluar anjing. dari kamar gelap terus mundur lagi, cameo nih. Cameo bangsat. Terus anjing iya ngeri sih jujur. Terus gimana lagi tuh? Nah, ya sebenarnya sih gangguannya ya selain yang tadi yang awal itu Iya. tadi ya. Sebenarnya gangguannya tuh inilah apa sih namanya? Apa ya? Ya biasa-biasa aja lah, kayak misal barang Bia hilang, ada Wah, suara-suara gitu, lampu-lampu yang klasik-klasik gitu loh. Cuman kan oke. maksudnya untuk yang kayak gangguan-gangguan gitu kan sebenarnya bisa human error juga kan. Mm. Kayak tadi barang hilang mungkin dia lupa taruh di mana gitu. Nah, Ya, cuman mulai ada gangguan yang aneh-aneh itu pas dia mulai masuk semester 3. Oke, semester 3 itu Jadi berarti udah berapa tahun tuh berarti? Setahun ya? udah Setahun mulai lebih ya? satu Setahun. setahun Iya, setengah. setahun setengah. Oke. Nah, jadi dia tuh di suatu malam itu di jam 12-an lah ya. Mm-mm. Dia tuh bangun karena ada yang mainin ini ya, ganggang pintunya cuy. Aneh, grek 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 gitu. Anjing. Jadi Bangsat. digulung-gulung gitu. Nah, cuman pas dicek itu langsung kayak kok tidak ada gitu, tidak ada orang gitu. Jadi kayak ya dioglek-oglek doang gitu. Bangsat. Nah, nah dia mikirnya gini cuy, maksudnya mungkin ada anak kos yang iseng. Mm. Cuma maksudnya ngapain anjir dulu bocil apa gimana cuy. Misalkan ini kos-kosan gitu yang secara Ya, apa mayoritas yang orang tinggal di kosan ya orang-orang dewasa gitu ya kan, udah anak-anak balik lah ya, kuliahan udah gitu. balik gitu. Iya, orang-orang karyawan mungkin. Kalau misalnya yang kos karyawan kan ada beberapa yang punya anak gitu, cuman kan Mm. maksudnya di jam 12 malam kan ya udah tidur nggak sih biasanya kalau kayak gitu. Ya. Nah itu tuh apa di kayak gitu tuh berulang-ulang coy, dan apa namanya berulang-ulang sampai ada di momen dimana nih mau gue rekam nih gitu loh, Oke, apa namanya. anjing direkam nih, bangsat. Iya, sama dia direkam supaya ya istilahnya apa ya, Buat dia bukti cerita gitu ke ya. temen dia tuh ada bukti nih, Heeh. ini nih gue sampai gue rekam nih gini kan. Nah cuman dari situ tuh itu kayak apa ya istilahnya ya, kayak inilah kayak percikan api lah, soalnya dari situ tuh Bangsat. mulai ini nih, mulai escalate tuh cuy, aneh-anehnya korbannya tuh bukan bukan si Romi juga, lama-lama ke teman-temannya anjir. Anjir, teman-temannya kena juga anjir. Teman-temannya nih, Iya cuy. teman-temannya si Romi nih. Rese banget Iya. anjir. Kayak ini Ben temennya kan nggak salah-salah apa-apa ya sebenarnya ya. Tapi anjir iya. ikut kena juga. Itu gangguannya parah nggak tapi pas sama teman-temannya tuh? Eh, ya tadi ya escalating ya, maksudnya bukan Heeh. yang langsung tahu-tahu apa traumatik banget gitu enggak, Heeh. cuman adalah beberapa gangguan gitu, kayak misal di apa namanya, di gangguan pertama, ini ya yang gue ceritain ya, si Romi sama teman-temannya ya. Mm. Yang pertama itu ceritanya dia di apa namanya, kan tadi ini kan apa namanya, eh yang soal gagang pintu tadi gitu loh. Ya, Nah, tadi kan biasanya kan di pintu depan kan. ya benar. Nah, cuma di malam ini itu di kamar mandi. Wah, nggak enak anjing. Lanjut terus. Kenapa Nah, tuh? terus yang apa namanya, temen nah salah satu temennya itu kan kan ini kan apa di titik ini kan, apa sih gangguannya kan udah mulai ini escalate kan, mulai Heeh. apa mengganggu ya, memang gangguan nih maksudnya tuh. Gangguannya tuh ada di tahap dimana si Romi ini mulai ngerasa inilah udah nggak nyaman lah gitu, Mm. sampai akhirnya dia tuh nanya ke temen apa, ke temennya dia yang peka gitu lah gitu. Mm. Nah, temen yang peka ini bilang kalau pintunya dibuka itu kan, sorry sorry yang tadi tuh di sebenarnya dia direkam tuh, Mm. yang tadi yang di kamar mandi tuh sama dia direkam. Mm. Nah, sebenarnya waktu dia apa namanya kasih rekamannya itu, teman yang peka ini bilang pas dibuka itu pintunya itu sebenarnya ada yang lagi jongkok di atas itu ya, di atas WC-nya itu ngadep ke Romi. Anjing. Nah iya, Wah, bangsat. Heeh. nah habis itu begitu apa namanya dikasih tahu tadi kan, iya sewajarnya manusia ya, lu di apa ada paranormal activity gitu di pos lu, Ya. langsung resah lah si Romi ini gitu Iya loh. makanya jelas sih anjir. Dan mulai apa kayak questioning juga nih, kos ini tuh tadinya tuh apa gitu loh. Nah, tapi dia tuh begitu masuk awal apa ya? eh Awal masuk 2018, sebenarnya tuh gangguannya mulai meredup katanya. Oke. According to Romi ya. Ah. Sebenarnya tetap masih ada, cuman kayak tadi yang apa? Kayak barang-barang hilang, yang apa namanya? eh Suara-suara yang kayak gitu-gitulah. Cuman mungkin karena posnya mungkin mulai rame ya, jadi apa? Ada kejadian tuh beberapa yang tetap kejadian, cuman karena rame tadi ya udah gak inilah, udah nggak terlalu lah gitu. Hmm. Oke. Nah, apa habis itu kan tadi gue bilang kan dia mulai nyebar Ya. ke apa, ke teman-temannya kan. Nah, Hmm. ada cerita temennya itu pernah dilemparin batu pas mereka itu lagi ini, lagi tiduran di balkon bareng-bareng. Kan biasanya kan sering kan tuh apa namanya, kalau lagi Sleep tugas over lah ya kelompok mungkin atau mungkin ya. iya sleepover yang kayak gitulah, lagi Ah. pada nginep gitu, pada tidur di balkon tuh. Nah,
Itu temannya ada yang dilempar batunya, yang tadi gue bilang. Bangsat. Lo bayangin kan malas banget ya, orang lagi tidur nih, tahu dilempar Gembok kerikil batu gitu. anjing, iya bener. Ya makanya Romi juga pernah nih ngeliat temennya di depan kos, tapi ternyata orang itu lagi ini apa namanya, lagi di kamar gitu. Jadi Lah, misal nih, dia keluar pintu kos nih, temennya tuh ada di depan gitu, ada di misal ada di parkiran atau di mana, tapi temennya lagi di kamar gitu. anjir. Ya kayak gitu ya, apa kalau gue bilangnya itu setan ini, setan shapeshifter aja. Setan shapeshifter, iya bisa bener. Iya. Nah terus dia pernah ngambil foto juga gitu kan dari balkon. Nah terus apa namanya, adalah di apa namanya tuh, kayak ada sesuatu lah gitu di apa namanya, di sudut, apa sudut deket gudang gitu. Nah itu dia nangkap sesuatu di situ, makhluknya apa gitu. Gue kurang tahu, Hmm. ini nggak apa namanya, nggak disebutin di sini. Nah habis itu di kamar, dan di sebelah kamar dia kan kosong nih, Hmm. itu pernah kedengeran ada suara air gitu, padahal maksudnya kan ya Anjir. kan kosong gitu, nggak ada Kosong penghuninya iya. gitu. Siapa Nah tuh gitu? dan si kamar ini tuh emang terkenal kalau ya yang siapapun yang di situ nggak bakal betah gitu, entah mungkin karena apa namanya, apa sih ya, tadi gangguan-gangguan kecil tadi gitu kan. Hmm. Nah cuman, nah yang tadi kan gue bilang kan 2018 kan, nah cuman Ya. kita kan tahu kan apa yang terjadi setahun setelahnya kan, Wah, pandemi tuh. horor tuh. Iya. Nah di situ tuh mulai horor lagi tuh, mulai itu tuh pas pandemi mulai datang tuh cuy, karena kan ya maksudnya kan ketika pandemi kemarin, ya ini correct me if I'm wrong ya, karena kan maksudnya kan ketika pandemi kemarin gue masih masih SMA guys. Iya benar benar. Masih Kita di SMA, jadi ujung-ujung kelar SMA tuh. nah, jadi maksudnya kita belum tahu nih apa yang kejadian sama anak kos ya, cuman kalau yang dari kita dengar-dengar kan banyak yang dari mereka itu pada pulang kampung gitu kan, atau mungkin Hmm. yang sedih biasanya ada juga yang stuck gitu kan. Ya Nah nggak bisa pada kemana-mana. pada intinya gini, jadi si kosnya itu ya mendadak sepi aja gitu karena banyak yang pulang kampung gitu kan. Nah yang ada tadi, nah ada juga yang tersisa beberapa orang yang tadi yang gue bilang yang kejebak gitu ya, salah satunya si Romi tadi Hmm. gitu. Nah cuman tadi gue bilang kan ini mulai pandemi nih, nah ini Ah. ceritanya mulai gong mulai di sini nih. Nah jadi si Romi ini punya teman, kita kita panggil aja si Harry lah. Hmm. Nah si Harry ini baru pindah ke situ gitu kan. Nah Hmm. di, begitu dia pindah itu udah mulai ada gangguan nih coy. Anjing. Langsung ya. Nah langsung coy. Nah terus apa namanya, gangguan yang dialamin itu, dia pernah dengar suara langkah bolak-balik di depan kamarnya gitu kan. Padahal posisi kamarnya di ujung gitu, nggak mungkin, maksudnya lu bisa bolak-balik tuh gimana tuh, nggak Hmm. mungkin gitu, karena Gabut banget ke gitu ya tembok kalau anjir. bolak-balik ya. Heeh. Either tembok atau ya biasa kan kalau di lantai 2 ya udah terjun lu gitu, maksudnya bolak-balik Ya. tuh lu nggak mungkin. Ada juga kejadian yang sampai titik di mana si siapa sih Harry cabut itu tadi yang lu bilang apa sama head out gitu. Nah dia tuh pernah lihat apa ya, grandma nenek-nenek gitu kan, di pas lagi inilah, pas dia lagi apa namanya, di kosnya lah gitu. Nah Hmm. tapi kan ya itu dia satu ngeliat satu sosok itu di Hmm. tongol itu. Ini pintar kalau menurut gue si Harry ini, dia ngeliat sosok satu ini Hmm. langsung oke gue cabut gitu. Oke. Gak Anjir. kayak di film-film horror, biasanya kan biasanya diselidikin tuh ngapain Iya. anjir. Iya, itu Ini dia biasa gitu langsung, tuh. itu dia langsung pulang dan dia ngebalik lagi ke kos, apa nggak balik lagi ke kos itu cuy. Anjir. Dan gak cuma si ini doang, gak cuma si Harry doang, penghuni lain juga ngalamin hal yang aneh. Ada yang lihat apa, jari keluar dari ini anjir, males banget cuy. Jari Ah, keluar dari ventilasi kamar mandi anjir. itu ngeri, jujur ya ngeri sih kalau misalnya gue ngeliat gitu gue langsung pindah sih. Terus anjir, itu si Harry kan pindah katanya. Si Romi terus Nah, gimana anjir? ya gimana ya? Ya sebenarnya hitungannya sendirian gitu kan. Mungkin apa namanya? Ada kan beberapa penghuni juga kan, Ngeri. penghuni juga, cuman yang temannya dia itu ya itu terakhir si Romi gitu, akhirnya ya sendirian gitu. Anjir. Aduh anjir. Dan Terus terus. pernah juga nih dia apa namanya, eh lagi apa ya, dia pernah kan gangguannya mulai makin parah nih di Ah, apa ah. pandemi kan. Iya. Dia pernah dengar suara kayak ketukan gitu lah, ketukan dari dinding gitu loh, kebayang nggak, kayak tok 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 gitu loh. Oh ya. Kan biasanya kalau misalnya kosnya agak dempet tuh biasanya kita ngapa-ngapain kedengeran tuh guys, kayak apa, entah misal apa namanya tuh, kita Copet. nyender di tembok, aduh malas anjir anjir. Saya dengar loh mas. Sensor sensor. Ah, ah. Terus terus. Iya Ah, ah. iya. Iya gitu. Ya sebenarnya kalau yang tadi lu bilang sih masih mending, yang malas adalah kalau yang nomor duanya. Bener sih. Oke oke lanjut. Oke jadi kan intinya ya tadi lah ada suara ketukan gitu, ada suara apa Ah, ah. sih, thumping lah di dinding gitu kan, Hmm. kayak deg 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 gitu kan. Nah masih apa sih namanya, sama si Romi ini dibalas deg 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 gitu kan. Dibalas lagi anjir. Wah, anjir interaktif tuh ya. Beresek. Iya. Ada yang lebih parah nggak tapi nggak? Oh belum, sorry, sorry tadi dulu.
Pertama tuh gitu. ada ini, ada tong sampah kan di depannya kan. Nah, itu Mm. tiba-tiba dibanting di tengah malam. Dibanting ya, Nyet, di brong, bukan terbalik gitu enggak. Kalau terbalik kan Enggak. paling ya kucing kan. Ini Ya nggak kayak dibanting, kucing. brek Anjir. gitu. Nah, terus dia pernah juga yang kan dia pernah lagi ini, caranya lagi VC kan sama temennya kan, Ah, video call gitu. ah, ah. Di video call itu kan ada background nih, background itu kayak lampu gitu kan. Mm. Nah, lampunya itu gerak nih. Si Anjir. Rominya nggak lihat. Males, Si males Rominya nih. nggak lihat ya, karena kan dia Ah, lihat ah. ke ininya kan, ke Lagi VC-nya VC kan. ya. Ah. Nah, yang malas yang temennya ngelihat masalahnya. Temennya notice aja berarti what? Ya enggak, emang bukan temennya notice, emang temennya yang lihat. Jadi si temennya yang bilang, jadi kayak misalnya gini lah, Oh. gua mau lagi VC nih Ah, gitu. ah, ah. Nah, misal background gue ya ini, background gue kipas angin nih, kipas Iya. angin gue tau nyala sendiri gitu. Gue aja kagak notice, tapi lu yang notice dari VC gitu kan. Karena kan maksudnya Anjir. dari perspektif lo kan, ya itu ada gue belakangnya background tadi yang kipas angin tadi, kurang lebih kayak gitu cuy. Ngeri sih. Terus ada yang terus gimana tuh? Ada sebenarnya, cuman sebelum itu ada yang Ah, menurut gue gimana ya, absurd sih. Jadi apa tuh? temennya tuh ada yang pernah datang ke kos nih. Ah, ah. Nah, kayak apa ya, dia tuh ini apa, kalau nggak salah di kamar mandi lah, gue lupa banget. Dia itu temennya kan di kamar mandi nih. Nah, terus yang si Romi ini datang kan, entah dari mana gitu, dari abis pergi dari mana gitu kan, pokoknya dia datang ke kosnya lah. Temennya kan bilang dia ada di kos itu kan. Nah, tapi dicari-cariin kok temennya nggak ada. Nah, habis itu dibuka lah ke kamar mandi gitu, Hmm. cekrek gitu, kosong. Nah, tapi masalah anehnya di sini tau nggak anjing, jadi temennya itu dari kamar mandi. Hmm. Dari perspektif temennya tuh lihat si Romi buka pintu. Itu apa ya? Lucu tapi ngeri sih. Iya, maksudnya iya gini loh, temennya tuh buka pintu. Iya. Enggak, si Romi itu buka pintu, Heeh. itu kelihatan dari perspektif temen tuh, kelihatan kalau si Romi itu buka pintu gitu. Tapi dari perspektifnya Romi, dia nggak lihat apa-apa, kamar mandinya kosong anjing. Anjir ngeri ya. Dia kayak apa? What the fuck? Ih, ngeri sih jujur sih. Iya makanya, jadi beda alam cuy. Iya makanya yang kayak beda dimensi Pertanyaannya gitu siapa ya. yang beda alam di sini? Iya makanya. Berarti tuh yang lagi duduk tuh, yang lagi di dalam tuh ngelihat kalau itu ya, ngelihat kalau misalnya si Romi buka pintu ya. Iya, heeh. Iya kan? Iya bener gitu. Jadi maksudnya, ya misal lu lagi boker nih, Heeh. boker. Nah, misal katakanlah adek lu nih, jalannya nih, jalannya datang, Anjing iya. buka kamar mandi. Nah, lu dari perspektifnya, lu teriak-teriak, lu ngapain gitu kan, teriak-teriak Hmm. gitu kan, lu ngapain masuk? Nah, cuma si jalan nggak lihat apa-apa. Iya, iya, iya. Anjir. Wah, Jadi, itu ngeri jujur. Itu ngeri absurd tapi wah. nah tadi kan lu nanya kan, ada yang lebih parah nggak? Ini kita Iya. mulai masuk ke situ nih. Wah, bangsat apa nih? Wah, itu belum parah tadi. Wah. Belum cuy. Oke, oke, oke. Masih escalate berarti ya. Nah, jadi yang menurut gue parah nomor satu ya, Hmm. parah nomor satu. Dia itu apa sih? Pernah lihat ada sosok jubah melayang lah gitu, Hmm. lewatin lorong. Jubah melayang tuh, oke. Kayak apa ya? Jubah itu bersih, rapi gitu kan. Kontras gitu kan, karena hitam ya kan, warna hitam kan. Kayak kos kan biasanya apa sih, backgroundnya kan interior kalau nggak hijau ini ya apa? Putih kan. Hmm. Jadi jubah putih melayang gitu. Lu bayangin gak sih? Lu bayangin gak sih? Gue bayanginnya ngeri ya. Ah, iya, makanya langsung Kayak lu merinding, Pak. lu lihat dari apa namanya? Lu lihat dari kamar kos nih gitu kan, terus lihat ada yang melayang gitu. Anjing, males bangetnya. Nah, terus oke, itu satu kan. Nah, terus ada juga yang apa? Katanya sih apa ya? Apa? Final bossnya katanya lah ya. Final. Si Oke. penunggu utamanya nih. Si apa? Nah, Greenma tadi. Nah, jadi gini, Terima ini kasih. gue tarik mundur tadi ya, gue tarik mundur Ah. ya, si nenek-nenek. Jadi ternyata yang dilihat si Harry di awal tadi, final bossnya anjir. What the fuck anjing, lu baru masuk Iya, udah langsung diliatin final boss anjing, ngeri. Iya, jadi make sense kan, maksudnya dia begitu masuk gitu kan, dilihat final boss, keluar ya masuk akal. Ya, wah, iya makanya sih. karena dia escalate levelnya tuh bukan yang level 1 2 3 kan, dia Iya, level 1 level final boss belum anjing. grinding bos, udah dikasih bos aja gitu kan. Makanya tutorial aja belum itu. Makanya. Terus. Oke. Nah itu tadi ini kan si Harry ya. Nah, kalau si versinya si Romi, si Grandma ini. Hah? Ini males banget lu bener gak? Apa. Si Gua nggak siap Romi anjing. itu Hah? kan biasanya kalau kita apa ya, depan pintu kos nih, gak usah pintu kos lah, gua rumah tuh di mana-mana gitu kalau menurut gua. Biasanya kan pintu atas ventilasi ya. Iya. Nah, ini si makhluknya ini nih, si Ah. Grandma ini Apa ini itu nih, lewat apa nih? ventilasi cuy, males banget. Bangsat. Wah, anjing merinding gua. Sambil nih di sini yang dibilang ya, sambil tersenyum lebar. Wah. Kan Wah. liatin Si nih. ramah Nah, ini tuh. makanya nih, ini parah nomor 1 ya, parah nomor 2 nih. Nah, Masih ada. jadi waktu itu anjing. ceritanya dia lagi ini nih, lagi main game nih, Oke. Among Us.
Among Us, oke. Wah, Tahu anjing kan game nostalgia Among banget Us? sih. Iya, iya, iya. Oke, Lagi main game Among Us gitu, tiba-tiba Hah? ada 3 sosok makhluk. Tiga. Tiga. Heeh. Mm-mm. Tiga banget. Tiga, Emang makhluk gaibnya apaan? tiganya. Nah ini gue jelasin dulu ya. Oke, Nah kan boleh. tadi ini kan dia kan lagi main Among Us kan. Hmm. Nah dia itu untuk secara posisinya jadi gini. Gimana ya? Kan biasanya kan ini pintu. Nah Hmm. di sampingnya tuh ada jendela gitu cuy. Ya, kayak Nah kos-kosan biasa ya. PC-nya, iya, nah PC-nya itu ngedep jendela. Jadi apa namanya, ini Oke. pintu sampingnya jendela. Nah ini PC-nya Heeh. di situ. Nah kayak kurang lebih kayak kalau dipikir-pikir kayak ini gue dulu, kayak setup gue dulu lah waktu gue masih ngekos, inget gak lo? Oke, heeh. Ingat, 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 Kayak ingat, gitulah. ingat. Nah, jadi kan ya dengan karena PC dia di depan jendela itu, kan sebenarnya depan tuh bukan, ya depannya kan kelihatan, kalau apa namanya, depannya kan ya bening ya, kelihatan jendela Hmm. gitu kan. Hmm. Nah, ceritanya dia tadi gue bilang dia lagi main Among Us gitu kan. Nah, dia lah tuh seberang balkon, lagi Hmm. enak-enak main. Ya itu tadi ada 3 makhluk. Anjing. Heeh. Dia perhatiin baik-baik gitu kan. Lu tau nggak itu apa anjing? Apa? Ini langsung gue sebutkan secara frontal ya. Apa nih anjing, gak siap gue bahas apa-apa. Pocong anjing. Bangsat anjing. Wah, males Tiga, banget anjing. 3 pocong cuy. Dari Anjir, seberang. tiga anjir. Dan 3, iya 3 cuy. Jadi Dan trio 3 cuy. macan tuh bangsat. Terima ketir ya, iya. Gimana ya? Lu anjing ngeles banget cuy, lagi main game nih gitu kan, lagi main Among Us gitu, lagi tuduh-tuduhan tuh. Eh, Situasi aja sebenarnya, situasi mood lagi nggak enak tuh iya, sebenarnya. iya, makanya bener, makanya. Iya kan, tahu lu lihat gitu kan, anjir, lihat itu tadi di depan lu, apa ya, di depan gitu kan. Ada 3 makhluk kan, males. Males banget anjing. Nah dia tuh sampai apa ya? Itu dia saking mungkin apa ya? eh traumatiknya tuh, dia tuh sampai masih ingat betul gitu loh, maksudnya bentukannya gitu. Ini ada 2, apa namanya, yang 2 itu dia inget, dia tuh dempetan gitu kan posisinya gitu kan, tapi Hmm. mukan tuh rata flat gitu, kayak Hmm. kosongan aja gitu. Hmm. Nah satu lagi tuh agak tinggi, tapi apa ya, mukanya tuh kayak ketutup gitu lah, kayak dibekap gitu lah. Anjir. dan ini dan ini masalahnya, mereka tuh ngeliatin anjir. Wah, kalau gue sih cabut anjing, langsung gak pakai mikir. Ya yes, ya ya sama Robi juga anjir. Oh, cabut doi. Iya, dia keluar tuh dari apa, kosan itu sementara gitu kan. Oh, Dia oke. apa namanya, dia begitu lihat itu, dia mungkin panik gitu kan, buka pintu. Iya. Ya sebenarnya kalau menurut gue keputusan bodoh sih. Ya karena maksudnya kan lu lihat tuh di depan tuh kan, ada kemungkinan ketika lu buka pintu dia teleport ke depan lu ya. Iya, makanya kan. Ya cuman mungkin kan nggak kepikiran ya, karena orang udah Ya apa sih, orang panik panik ya kan. lihat gitu Heeh. kan. Dia buka gitu kan, kolan sama temennya gitu kan, lari dia habis itu ke rumah teman. Itu dia saking apa ya, saking takutnya tuh dia naik motor sambil nangis gitu loh cuy, Anjir. di lampu merah gitu kan, diliatin gitu kan. Ya Karena gue juga memang, bakal gitu sih kayaknya. Heeh. ya iya, karena ini anjing setraumatis itu cuy. Nah, ada lagi yang apa, yang ketiga nih, sebenarnya ada kaitannya juga sama si Pocin lagi, Pondok Cina gitu, enggak, bukan ya. Bangsat. Ada lagi yang apa, soal Pocin apa lagi gini, tapi dia nggak langsung nih, cuma masih ada lah. Nah jadi dia itu pernah apa, punya temen nih gitu kan. Nah Hmm. jadi temennya itu ada dua nih, A dan B lah gitu kan, dia tuh sambil nonton Pocong Origin. Goblok anjing. Ya, waduh. eh, Heeh. ini menurut gua goblok ya, maksud gua ngapain juga gitu loh. Ya. Tapi by the way, ini kita nggak ada maksud apa menghina ini ya. Nggak ada maksud menghina si apa, si Rominya ini ya. Iya, iya, iya. Nah, kita cuma maksudnya apa namanya, ya ini aja lah, mempertanyakan keputusannya aja lah. Jadi waktu itu kan mereka lagi nonton nih, lagi nonton apa, Pondok Cina Origin gitu kan. Pondok Cina Origin. Oke. Nah tiba-tiba apa namanya, ada ini lah, ada apa sih namanya, ada kucing gitu kan, maksa buat masuk gitu. Nah, apa, kucing doang gitu kan, sarapnya dari mana. Ya. Nah pas dibuka itu nggak ada apa-apa anjir, jadi ada suara kucing nih, kayak Heeh. ini mau masuk gitu. Heeh. Pas dibuka Anjir. nggak ada Wah, kucingnya, nggak ada apa-apa. Nah malesnya lagi tau nggak apa, kemudian apa? ditutup kan, ada yang ngetok kaca. Aduh. Terus habis itu ada lagi nggak habis itu? eh Apa ya, tadi kan sebenarnya yang parah-parah tadi udah gue sebutin yang 3 itu. Ya, ya, ya. Cuman maksudnya ini gue ada lagi satu gangguan yang menurut gue ya inilah udah kayak apa, menjelang akhir-akhir itulah, menjelang akhir-akhir dia diteror lah gitu. Oh, Karena abis itu dia pindah gitu, karena lulus gitu kan, atau apa gue lupa deh. alhamdulillah. Oke. Nah pokoknya itu ceritanya, dia dimulainya itu sekitar tahun Februari 2021. Hmm. Nah tepat sebelum dia cabutlah dari kosan itu kan. Oke. Nah ceritanya itu ada, nah beberapa bulan itu mungkin udah siap-siap ini ya, maksudnya apa, udah siap check out lah, udah siap mau ini, mau pindah. Pas dia lagi keliling nih, apa sih, kayak apa ya, biasanya kan kalau kita pengen pindah tuh, kalau gue pribadi ya biasanya gue bakal inilah ngeliatin kosan gue untuk terakhir kali gitu.
Nah mungkin si Romi ini sama gitu, cuman pas dia lagi jalan apa ngintarin kosnya itu dia lihat ada rambut cuy. Anjir. Rambut yang kual-kual gitu. Nah, dan Mansion ini kan masih 2021 nih. Ya. Ini situasinya memang ya masih inilah masih COVID lah gitu. Nah, Ya jadi di masih, ya situ masih Covid. nah jadi yang di situ tuh masih sisa dia sama adalah apa temennya lah yang di situ. Dari pagi sampai siang gitu dia apa namanya? Nemuin si rambut yang kual-kual itu. Anjir. Tinggal jejak Nah, fisik anjing. Heeh. nah itu dia dikumpulin sama dia tuh. Dikumpulin habis itu dia Heeh. ngelapor ke ibu kos. Oke, nice. Oke. Terus. Nah, ya cuman ya itu tadi ibu kosnya pun ya bingung ini rambut siapa ya kan ibu kosnya juga benar jarang ke situ kan. Ya. Dan katanya rambutnya pun bukan kayak rambut apa ya, bukan kayak rambut ini loh, bukan kayak rambut siapapun yang ada di situ karena rambutnya beda warna apa bentukannya dan katanya teksturnya ya. Positive thinkingnya adalah yang mereka pikirnya mungkin ini burung gitu, tapi masa iya banyak gitu soalnya dia hampir di ini apa namanya hampir di siap sudut gitu. Dan pas dilihat di CCTV pun yang nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Si rambut ini kayak apa tahu-tahu tuh ke spawn aja gitu loh. Nah kata beberapa temennya yang apa indigo Heeh. kan tanda kutip ya, Ya. katanya sih penghuninya itu ya, itu apa sih sorry rambut itu sih rambut penghuninya itu Bukan yang si final bossnya tadi po, berarti po. Bisa jadi kah? kemungkinan kemungkinan ya kemungkinan Final sih dia boss. Iya, oke. Terus itu gimana anjing? tetap tinggal dia 4 tahun cuman ya itu tadi kan yang 2021 tadi ya udah terakhir tuh dia di Iya, situ terakhir gitu udah loh. lulus ya tadi ya katanya. Anjir, berarti apa ya? Romi bisa dibilang sangat kuat ya menghadapi gangguan-gangguan itu. 4 tahun lah anjir. 4 tahun tuh bukan waktu yang sedikit anjir. Iya kuat dan berani ya jelas Kuat, tampan iya, dan berani kuat kayak dan SpongeBob berani anjing. Itu kayak ya gimana ya? Mungkin gue nggak tahu ya ini ya, maksudnya karena kepepet ekonomi kah atau kepepet keadaan kah atau gimana kah, maksudnya itu apa ya yang buat Doi itu bertahan banget tuh apanya gitu. Soalnya tadi Harry aja langsung cabut, ya kan, ada beberapa orang juga yang udah masuk terus langsung cabut, tapi Doi betah. Anjir, itu bisa dibilang mentalnya kebentuk lagi anjir, mentalnya kebentuk parah anjir Romi pak. 4 tahun itu anjir. kalau pasti kan bertanya-tanya nih Ya. ini jawabannya dari temennya Romi yang indigo Ya. dan si Rominya sendiri. Ya Nah berarti kalau si Romi sebenarnya ini nih apa sih sebenarnya itu yang apa ya, sebenarnya itu apa apa sih yang terjadi sih di kawasan Romi ini nih? Penasaran gue anjir. Itu ada jawabannya gak sih? nah ini dia ini nih. Kalau misalnya tadi yang gue bilang dari pendapatnya si temennya Romi yang indigo itu ya, apa memang kosnya ini berpenghuni cuy, penghuni dalam tanda kutip ya. Anjir. Dan banyak. Oke. Nah yang paling banyak itu di apa yang di parkirannya gitu karena ternyata itu kayak portal lah gitu. What the fuck, portal anjing. Iya portal dunia gaib. Anyway, anyway gini juga cuy, portal untuk manusia juga karena orang parkir kan di situ kan. Iya sih. Eh, nah terus tadi kan lo tanya kan kenapa si Romi itu nggak pindah kosan gitu. Ya. Alasannya menurut gua ini cukup apa ya, cukup emosional gitu yang menurut gua, tapi untuk gua pribadi sedikit valid lah karena memang kan gua sama juga pernah kos juga kan, apalagi gua pindah-pindah gitu. Memang ada beberapa kos yang kita untuk ninggalinnya aja tuh agak gimana ya, agak sedih lah gitu karena kita banyak kenangannya di situ gitu loh. Ya benar. Apalagi kalau misalnya dalam satu kosan ini kita ada satu momen di hidup kita gitu loh. Balik lagi ke Romi, jadi kalau misalnya dia tanya kenapa nggak pindah, itu tadi momen serem-seremnya sih banyak, tapi momen yang apa ya, memorable yang apa, momen yang bikin dia betah di situ juga banyak gitu. Plus anak kosannya tuh baik-baik, ibu sama bapak kosnya itu baik banget gitu, yang apa, yang ngomong banget lah udah kayak ortu Ya, gitu loh. paham. Oke, make sense. Nah, alasan praktikalnya adalah ya barang dia udah karena udah 4 tahun di situ ya banyak yang udah di situ gitu loh. Oh iya. Mungkin udah benar di juga sih. apa? Mungkin udah di set up sama dia gitu kan. Ya, benar. Kan ada beberapa orang yang kalau misalnya dia pindah kos dia set up barang tuh kan ada tuh. Ya. Nah, mungkin dia tipikal kayak gitu kali yang dia Kalau pindah misalnya kos pakai keluar Lalamove kamar. ribut gitu ya mungkin ya. Iya, ya itu tadi akhirnya ya dia tetap stay di situ dikuat-kuatin gitu. Oke. Ya kurang lebih itu aja sih. Masuk Ya itu akal, tadi masuk akal. sedikit ini ya tambahan nih buat gue sebagai anak kos ya. eh yang tadi gue bilang ada beberapa yang apa sih kalau misalnya lu ngekos tuh walaupun misal tempatnya kurang apa ya kurang nyaman, bukan kurang nyaman Iya. sorry. Kalau kayak nih gue cerita di tempat kos gue yang lama ya, kos gue yang lama itu minusnya ini gue cerita dulu dari minusnya ya. Minusnya itu dia banyak semutnya anjir. Oh, oke. Oke, Ya, masuk akal. Itu minus sih. banyak Gue semut. juga benci kalau banyak semut sih. Minusnya di situ sama dia untuk listriknya itu apa nama tipenya yang apa ya?
apa paralel ya, yang dia kalau misalnya lampunya dimatiin tuh jadi semuanya mati semua gitu, listrikannya mati Hmm. juga. Nah Hmm. itu mungkin minusnya di situ. Cuman kalau misalnya kita ngomongin plusnya, plusnya banyak banget. Pertama lingkungannya ya tadi enak gitu kan, Ya, adem gitu. Pagi-pagi bener. kalau lu keluar, kalau keluar tuh gitu kan, hidup hidup udara gitu kan, udara Merapi, tahu nggak sih mas, kayak udah kan itu udah mulai naik kan tempatnya kan. Iya bener, udah naik. Udara dingin gitu kan, udara dingin Merapi kerasa. Terus apa namanya, lingkungannya aman kan, masuk aja pakai pintu akses kan gitu kan. Ya. Terus yang punya kosnya gitu kan, mas sama yang masih muda soalnya, bapak sama Oh, ibu kosnya tuh baik banget gitu, apa namanya, kayak apa, suka bikinin masakan gitu kan, suka ninggalin makanan gitu. Terus ini kan apa kosan yang namanya, terakhir kan? yang terakhir gitu. Hmm. Terus si bapak kosnya yang jelas mah, yang dia responsif banget cuy. Misal Hmm. token habis gitu kan, mungkin kalau di malam itu bisa langsung diisiin. Anjir, oke, nice. jam 1 jam 2 gitu Ya. bisa langsung sama dia diisiin gitu. Terus kalau pokoknya responsif lah gitu. Ya. Minusnya ada tapi plusnya banyak gitu. Jadi gue kurang lebih paham apa yang jelasin si Romi ini gitu. Sebenarnya kan kita berdua emang apa ya, alumni pernah ngekos dua-duanya sama kan, Pak. Heeh. Kita juga pernah jadi cosmate gak sih? Pernah jadi roommate kan dulu pas Iya, di heeh, heeh. 2019 kita pas PKL, kita satu kos, bener-bener satu kamar buat berdua. Terus apa, habis lulus sekolah kita kerja masing-masing. Lu juga ngekos sendiri, gue ngekos sendiri, walaupun kosnya satu kos-kosan tapi beda kamar gitu. Terus apa namanya, pas gue udah nggak ngekos, gue pas udah stay cuma di rumah doang, lu masih ngekos buat apa, ngekos yang 4 tahun itu, lu dulu itu gue juga sering main ke kos lu, agak bisa dibilang agak seru ya buat momen-momen kos-kosan kan. Di sisi lain lu bisa, lu kudu survive, lu tahu caranya survive segala macem, tapi di sisi lain ya pasti ada yang gak enaknya, dan itu juga tergantung bejonya masing-masing sih sebenarnya ya gitu ya. Iya Jadi mas benar. sebenarnya kalau Dan di nih, digital itu jadinya jatuhnya bener-bener nostalgic parah sih ini, Pak. Gue juga jadi iya. kangen ngekos segala macem ya, walaupun mungkin kos lebih boros gitu ya, tapi kayak suasananya gitu-gitu Nah, lebih emang emang apa ya, enak banget gitu, considering buat one day lagi gitu. Maksudnya mungkin bukan kos gitu, mungkin ngapain ngontrak mungkin, atau punya rumah sendiri di mana gitu kan, yang misalnya apa, yang survive sendiri gitu. oke. Nih daripada kita kepanjangan ya sama ngomongin nostalgia kita ya. Hmm. Kita ini deh, kita apa namanya, apa ya? Conclude lah, kesimpulan lah Oke. dari apa cerita si Romi tadi. Jadi eh pasti kalian begitu dengar cerita ini, loh kok ceritanya kayak pernah denger ya, ini cerita Hmm. dari mana ya. Sebenarnya emang iya, ini cerita udah lama Ya guys. udah lama, Viralnya udah ya lama filmnya udah gitu. lama, udah pernah dibahas di mana-mana sebenarnya juga. Iya, cuman karena menurut kita, wah nih kayaknya cerita ini oke nih kalau kita bawain nih, akhirnya ya udah kita bawain lagi gitu. Dan Betul, yes. eh ini gue takut durasinya udah terlalu, durasinya udah berapa ini anjir. Oke, durasinya udah cukup panjang guys, udah sekitar nih, udah mulai sekitar apa, udah setengah jam. Hmm. Jadi gue bakal tutup untuk episode kali ini gitu kan. Nah, Oke. buat teman-teman yang mau misalnya mau kirim cerita itu harus kemana ya, Sat ya? Wah, bener lagi, bisa ya kirim ke akun Instagram kita di @dreadhousestudio. Nanti di situ di bio-nya ya, di bio-nya ada link tree-nya di situ ya. Jadi kalian nanti tinggal tulis apa, cari aja tulisannya yang submit cerita gitu. Terakhir, gue sama Satria undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, bye bye.